krisis perbankan yang dialami Indonesia sejak 1998 hingga 2008 silam seakan menjadi agenda rutin jelang pemilihan presiden. Belajar dari sejarah kegagalan ekonomi, pada tahun 1998 silam Indonesia dilanda kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia demi menyelamatkan banyak bank yang bangkrut karena krisis. Hingga saat ini, tak kunjung jelas akhir kisah audit BLBI. Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan penyimpangan dana mencapai 114 triliun rupiah. Namun menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, dalam rapat dengar pendapat KPK dan Komisi 3 DPR Senin kemarin, kerugian negara mencapai 650 triliun rupiah. Tersangkanya pun hanya sedikit yang diproses hukum. 5 tahun kemudian pada 2004, kembali terjadi 3 kasus perbankan yang dinilai merugikan negara. Presiden pun berganti. Empuknya tahta kenegaraan dinikmati Partai Demokrat yang terbentuk dari perjuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara jelang pemilu 2009, lagi-lagi Indonesia dikabarkan krisis ekonomi akibat pengaruh global sehingga negara harus memberi bantuan 6,7 triliun rupiah kepada Bank Senturi yang dinyatakan gagal berdampak sistemik. Namun nyatanya, Yusuf Kala membantah tahun 2008 Indonesia krisis ekonomi di saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden. Hingga pada pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersunting Gubernur Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas kasus Senturi untuk mendamping SBY memimpin pemerintahan. Angan pun menjadi nyata. Budiono terpilih dan dilantik menjadi wakil presiden. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani pindah ke Amerika dan menjabat direktur di Lembaga Bank Dunia. Voila! Kasus Bank Senturi hingga saat ini sudah 5 tahun mangkrak dan KPK seolah menabrak tembok besar yang kokoh, hampir lemas tak berdaya menyelesaikan tugasnya. KPK khawatir jelang pemilu 2014 akan muncul arsitek-arsitek baru yang dapat merekayasa status perekonomian Indonesia dalam mega skandal perbankan. Sejarah industri keuangan diduga menjadi sasaran empuk guna mengotak-atik kas negara. Jika memang benar tahun 2008 Indonesia tidak krisis ekonomi, lalu mengapa Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dengan mudah menetapkan status gawat darurat perbankan kala itu? Benarkah kasus belot Bank Senturi merupakan tindakan mulia pemerintah meski merugikan negara 6,7 triliun rupiah? Atau mungkin krisis perbankan sudah menjadi lahan subur bagi oknum pejabat pemerintah merampok uang rakyat yang tak kunjung sejahtera? Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto memang mencurigai siklus krisis perbankan yang muncul setiap menjelang pemilu. Dan beliau menyoroti kemunculan kasus-kasus tersebut sejak menjelang pemilu 1999 lalu. Di mana Bambang Wijayanto memang mengungkapkan fakta menarik soal korelasi antara kasus-kasus tersebut, dan hal ini disampaikan oleh Bambang Wijayanto pada saat RDP dengan Komisi 3 DPR kemarin, di mana sudah dikorelasikan hal tersebut. Apakah benar setiap menjelang pemilu selalu saja muncul kasus perbankan? Dan kita akan membahasnya bersama dengan Pak Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, dan juga Pak Didi Rahbini, ekonom. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Uni. Ya Pak, sebagaimana kita tahu, seperti tadi sudah video yang kita lihat, dan seperti mana kita lihat bahwa Pak Bambang dalam satu online dan beberapa online mengatakan bahwa beliau mencurigai adanya siklus perbankan yang muncul setiap menjelang pemilu. Ini maksudnya apa ya Pak? Kalau persisnya saya nggak tahu apa yang dimaksud Mas Bambang. Tapi memang dana politik di Indonesia itu selalu sumbernya dari 3 sektor. Satu adalah dari import pangan, beras, gula, ya, karena anggarannya besar dan sering dibelokkan komisinya itu untuk politik sejak zaman Orde Baru dulu. Yang kedua adalah dari sektor migas, distribusinya, trading dari produk BBM,
kemudian juga distribusi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah dari bank. Kasus Bank Bali menjelang transisi Pak Habibie pada waktu itu, kemudian kasus Bank Senturi. Baik, tadi Bapak sebutkan salah satunya dana politik juga dari 3 sektor itu terkait, satunya ada bank. Ini kan ada Bank Senturi yang terkait akan dikait-kaitkan dan dikorelasikan pada saat pemilu 2009. Silakan Pak Didi. Ya harus, kalau Bank Senturi kan sudah lama. Jelaskan saja aliran dananya kepada siapa yang banyak, itu paling penting ya. Tapi terkait dengan Pak Rizal tadi menjelang pemilu, yang harus dicurigai ya 3 itu, bukan hanya perbankan tapi yang lain-lain. Jadi selalu dalam banyak hal kebijakan yang dibuat selalu ditumpangi oleh secara gelap oleh penumpang di belakangnya. Itu hampir persis impor Pak, yang disebut Pak Rizal impor pangan, ya enggak, migas, kemudian perbankan, itu selalu ada. Karena itu ini sudah jelas, yang sudah diperiksa seperti Pak Budiono sendiri dan Saudara Den Pardede, ada penumpang gelapnya dicari. Penumpang gelap itu selalu pasti mengambil uang, dan itu aliran dananya. Selalu begitu. Berdasarkan itu, apakah korelasi dari Pak Bambang ini memang ya itu kan bisa dikaitkan? baru dugaan bahwa setiap menjelang pemilu ada kebijakan yang dasar rasionalnya itu ada. Seperti impor pangan kan dasar rasionalnya kan ada, supaya pada waktu paceklik tidak terjadi kekurangan pangan dan tidak ada kenaikan harga. Tapi jumlahnya, harganya selalu sering di-markup sehingga ada rente yang jauh lebih besar sehingga bisa dipakai untuk kegiatan. Jadi sebetulnya kenapa sih Pak setiap menjelang pemilu ada saja kebijakan-kebijakan baru yang dibuat? Karena yang berkuasa ingin kampanye besar-besaran, dan untuk itu perlu uang banyak. Nah, kalau uang banyak yang paling mudah ya yang ada uang cash ya di bank. Itulah alasannya kenapa terjadi kasus Bank Senturi. Oke, memang Karena sangat sederhana. Dana pihak ketiga di Bank Senturi itu kurang dari 1 triliun. Kalau betul-betul ngamanin nasabah, bayar aja dana pihak ketiga, ya kan? Nasabah tenang. Memang ada nasabah yang besar yang di atas yang di luar 1 triliun itu. Jadi dari segi itu saja sangat sederhana. Dana pihak ketiga di luar punya Budi Sampurna itu cuma 1 triliun, bayar aja itu selesai. Kok bisa dikeluarkan 6,7 triliun? Istilah saya, ini memang ember bocor yang sengaja dipilih agar supaya ada bocor gitu. Ya, nah karena sebelumnya itu yang ingin digunakan sebagai ember bocor adalah Bank Indover. Pak Budiono berbohong di DPR mengatakan kalau tidak disuntik 5 triliun maka Indover bakal rontok, kepercayaan terhadap pemerintah hancur, ada gonjang-ganjing terhadap moneter, dan semua argumen itu bohong karena kemudian Indover ditutup, nggak ada apa-apanya. Nah, gagal menggunakan Indover untuk ngambil uang, rampok uang buat politik, dipakailah ember bocor yang lain, yaitu yang namanya Bank Senturi. Oke, lalu kita lihat 6,7 triliun ini kan dikucurkan oleh Bank Indonesia untuk Bank Senturi. Kemana uangnya Pak akhirnya? Ya sampai sekarang nggak jelas, karena audit KPK itu kebanyakan adalah audit kebijakan, di mana kebijakan yang salah di dalam soal penyelamatan ini. Tapi tidak ada audit dari aliran dana yang sungguh-sungguh. Berbeda dengan kasus Bank Bali, nanti Pak Ihsan Nursi itu tahu persis, diaudit langsung 5 lapis, ketahuan semua. Nah tetapi karena Ketua BPK, Saudara Hadi Purnomo, dan wakilnya Pak Ruki mau melindungi quote-unquote NKRI, maka tidak dilakukan audit dari aliran dana. Padahal itu soal mudah sekali. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, aliran dana itu bisa diketahui sampai ke 5 lapis. Oke, baik Pak Didi. Kalau menurut Anda sendiri melihat Pak Bambang mengeluarkan pesan seperti itu, apa pesan yang dimaksud untuk disampaikan? KPK sudah menemukan sesuatu, tapi itu menyampaikan signal. Apa sesuatu itu Pak Didi? Kenapa? Ya menemukan indikasi-indikasi penyimpangan itu yang
sebenarnya KPK sebelumnya itu kan menghentikan proses-proses ini, dan signal-signal itu kebijakan yang ditumpang ini harus terbuka, terutama anggarannya, dananya. Itu yang sebenarnya audit seperti itu kan tidak terlalu susah, ya, tetapi itu kan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga menjadi misteri terus-menerus, tidak pernah selesai-selesai. Jadi sebetulnya kondisi keuangan ekonomi kita sekarang ini seperti apa sih Pak? Akan adakah nanti di 2014 lagi kasus-kasus seperti itu kira-kira? Tahu sekarang? Ya. Kondisi sekarang? Kondisi sekarang ini yang diterjang lebih pada kondisi nilai tukar, ya, karena defisit transaksi berjalan kita cukup besar, dan ini memang dari kebijakan pemerintah yang belum full speed untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dibiarkan saja ekonomi berjalan, situasinya seperti itu, sehingga defisit kita pertama kali transaksi neraca perdagangan, transaksi berjalan besar, neraca pembayarannya juga jebol, sehingga sekarang memang lebih pada penyesuaian nilai tukar. Dulu di masa lalu dilakukan depresiasi bertahap oleh pemerintah. Sekarang karena tidak dilakukan, Tuhan menolong di depresiasi sendiri. Oke, baik. Ini menarik sekali, saya juga masih banyak pertanyaan, namun kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, dan Anda juga bisa bergabung di 021 515 5111. Pemirsa, Wakil Ketua DPR dan politisi Partai Hanura juga sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto terkait modus siklus krisis ekonomi jelang pemilihan presiden. Kasus BLBI dan skandal Bank Senturi merupakan contoh nyata yang harus diwaspadai dan diawasi oleh instansi penegak hukum serta rakyat Indonesia. Ya, kita yang paling penting kita harus amati ya. Kalau kita lihat krisis di tahun 2008, kemudian juga 2003, kan dengan cara yang katakanlah hampir-hampir mirip dengan yang sekarang ini terjadi. Maka dengan demikian yang paling penting jangan kemudian ada instrumen katakanlah seperti yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu, di mana ada bailout, kemudian ada Bank Senturi baru. Yang jelas sekarang ini pemilu ini pengawasan kita semakin terbuka, dan saya meyakini kalau ada orang yang masih berani main-main seperti itu pasti akan ketahuan. Iya, saya kira lembaga-lembaga keuangan maupun juga para penegak hukum ini benar-benar, terutama lembaga keuangan, untuk tidak tergoda oleh intervensi-intervensi atau juga bagi penegak hukum agar dapat meningkatkan pengawasannya, sehingga hal-hal seperti ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk mencari keuntungan-keuntungan dalam rangka untuk memenangkan pertarungan di pemilu 2014 nanti. Masih bersama kami pemirsa, dan kami masih membahas mengenai KPK yang mencurigai siklus krisis jelang pemilu 2014, dan kita juga sudah bersama dengan Pak Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi. Selamat malam Pak. Malam. Gimana Pak tadi perjalanan? Ya, lumayan macet juga ya makanya. Berarti macet belum beres ya? Macet belum beres berarti di sini. Banyak juga. Bisa aja Pak Didi. Bahasanya sederhana sekali. Baik, Pak Ihsan, tadi kita sudah membahas bersama dengan Pak Rizal dan juga Pak Didi mengenai Pak Bambang yang mengatakan bahwa hati-hati dengan siklus krisis jelang pemilu 2014. Anda melihatnya seperti apa ini, Pak? Di periode 99 kasusnya Bank Bali. Tapi modus Bank Bali ada dua yang orang lihat hanya pada posisi chassis. Sebenarnya pada kasus 99 modus keduanya adalah over recapitalization. Yang diambilnya bukan recapitalization ya, tapi bunga dari rekapitalisasi. Itu pernah saya gugat ke BPPN bahwa kelebihan rekapitalisasi itu memberi dampak pada bunga. Bunganya itu yang kemudian dimainkan untuk membiayai politik. Saya gugat habis, dan saya menyebut pada saat itu apakah itu tindakan pidana atau bukan. Itu 99 modus operandinya. Modus operandi yang kemudian kita dapat pada kasus Senturi. Sebenarnya sebelum Senturi pernah kita lihat ada kasus Bank Global.
gitu ya. Sebelum Senturi itu ada kasus Bank Global, tapi hilang begitu saja karena memang persoalan di Bank Global tidak kelihatan kentar pada persoalan politik. Nah, pada modus Senturi sesungguhnya juga bisa kelihatan pada problem sebelumnya pada merger. Tapi kan saya ngambil tesis yang biasa dilakukan kalangan perbankan. The best way to rob a bank is to own one. Cara terbaik untuk memiliki bank adalah dengan merampoknya. Nah, itu ditunggangi di situ. Itu dilakukan, studi itu dilakukan di Amerika dalam beberapa cara bagaimana sesungguhnya para orang-orang yang bergerak di industri keuangan itu ngerampok bank tapi dengan cara memilikinya, dan kemudian poinnya adalah moral hazard. Pada Senturi sama, moral hazard. Tapi moral hazardnya pada dua pihak. Moral hazard pada Robert Tantular, moral hazard pada BI. Yang istilahnya Sri Mulyani, BI tidak profesional. Itu istilahnya, jadi modelnya begitu. Ujungnya adalah soal bagaimana kemudian memanfaatkan dana yang harus dicairkan. Karena itu terjadi perdebatan sengit sesungguhnya. Kalau Anda menarik perdebatan kemarin, perdebatan tajam yang tidak dibaca oleh publik dengan baik adalah Budiono menyatakan penyelamatan itu sebagai perbuatan mulia. Tesis Budiono adalah penyelamatan itu sebagai berbasis blanket guarantee. Yusuf Kala menyatakan nggak bisa, itu nggak bisa blanket guarantee dan itu kriminal. Jadi pertarungannya keras sekali sesungguhnya di situ. Sesungguhnya di balik itu juga pertarungan antara pernyataan mulia berhadapan dengan sikap anggota dewan, dan saya yang menyebut sebagai itu moral hazard. Jadi kalau kita ambil modus operandi dalam istilah perbankan, memang pada umumnya adalah persoalan moral hazard yang berujung pada persoalan pidana. Gitu. Oke, akhirnya duit 6,7 triliun ini kemana perginya, Pak? Sudahkah balik? Biasanya kalau saya mau pinjem uang nih, Pak pinjem uang sekian juta, saya mau beli buat pakai buat A, dan akan saya kembalikan setahun. Nah, ini bagaimana ini Pak kucuran dana ini? Dari 6,762 triliun, 2,554 triliun masih ada, bukan 2 triliun. 2,554 triliun itu terdiri atas penempatan di BI 1,561 triliun, pada SPN, pada SUN 681 posisinya, penempatan antar bank 231, kas di Bank Senturi waktu itu 80 posisinya. Nah, jadi masalah berarti sekitar 4,2. 4,2 itu kemana larinya? Okay. Nah, 4,2 sebenarnya bisa diuber seperti yang tadi dibilang oleh Pak Rizal. Bagaimana cara ngelihatnya? Karena Senturi ditarik dengan tunai. Nah, ini berbeda dengan rekapitalisasi pada 99/2001, statusnya surat berharga, rekapitalisasi. Pada Senturi itu hampir 6 triliun lebih, 5 triliun lebih gitu, uang tunai. Nah, salah satu penarikan dilakukan dengan cara tunai keras, dilakukan pada malam hari, yang pada audit BPK tidak terlihat ditariknya pukul berapa, jumlahnya berapa, kemana sesungguhnya. Jadi sesungguhnya bisa dikejar di logbook. Jadi auditnya kalau memang spesial ada uang keluar kan pasti ketahuan. Catatan. Iya, catatannya. Jadi kalau orang bilang keluar dari BI dengan tunai, itu berarti cuma tinggal ngeliat logbook uang keluar berapa, jam berapa, dan kemana larinya gitu. Itu bisa ketahuan. Tapi kan di audit kedua kan nggak kelihatan posisinya. Jadi memang tidak dikejar sampai kemana akhirnya Pak dapatnya? Saya menyebut audit kedua setengah hati dan jauh lebih buruk dari audit pertama. Kenapa setengah hati ya Pak? Ada motif disembunyikan. Ada motif disembunyikan. Kalau pakai istilah disembunyikan, ketemu dengan istilah tudingan PricewaterhouseCoopers terhadap sistem korupsi di Indonesia. PricewaterhouseCoopers terhadap Indonesia menyebutnya sebagai concealing each other. Salah satu perilaku yang saling menyembunyikan dan melindungi para perilaku korup. Ada yang melindungi Pak artinya? Mau tidak mau. Karena kalau tidak melindungi akan rontok kekuasaan yang terjadi. Gitu pasti. Kalau Anda tidak melindungi, mungkin kekuasaan yang sedang eksis rontok. Jadi siapa yang melindungi Pak? Paling tidak kalau mau dilihat sekarang pakai model audit ya tentu BPK. Makanya disebut BPK dalam beberapa tindakan sebagai badan pelindung kekuasaan. Jadi bukan badan pemeriksa keuangan Pak? Bukan, kalau ngambil caranya kayak gitu cerita. Jadi artinya pelindungnya secara BPK tidak langsung juga sebetulnya? Loh, kalau kita begini kan mestinya, kalau kita mau ngeliat mestinya begini. Kalau BPK mau melakukan audit secara benar gitu ya. Tapi BPK itu memang nuansa politiknya keras sekali. Kental. Jadi gitu. dia profesionalismenya itu 1/4, politiknya 3/4. Nah, yang dimaksud oleh Pak Didi sebagai kental berpolitik tinggi sekali, mestinya begini. Tingkat independensi BPK mestinya terjaga. Tingkat independensinya, sehingga siapapun yang punya kepentingan atas audit itu tidak bisa mengganggu temuan-temuan. Nah, mereka berargumentasinya begini, ini perdebatan saya langsung dengan beberapa tokoh BPK. Kami kan auditnya formalitas, apa yang kami temukan ya itu yang kami kemukakan. Loh, kalau gitu bukan investigasi. Jadi sebetulnya ada nggak sih Pak yang mengawasi BPK sendiri?
Harusnya DPR. Harusnya DPR, tapi kan nggak bisa diawasi. Bukan karena ya saya mengatakan tadi 1/4 profesional, 3/4 itu politik. Itu benar itu. Jadi sederhananya, waktu kasus Bank Bali, ya BPK audit, ya memang minta tolong Pricewaterhouse. Dalam waktu kurang 2 bulan ketahuan semua aliran dananya. Pertanyaannya kenapa ketika Santuri tidak dilakukan audit seperti halnya kasusnya Bank Bali. Karena kalau itu akan ketahuan semua aliran dananya ini, dan aliran dananya ini jauh sekali kayak Sungai Bengawan Solo, ujung-ujungnya. Jadi Anda melihatnya seperti apa ini Pak Bank Senturi ini Pak? Nah waktu tidak Pak jelas. Bibit masih jadi wakil ketua KPK, dia undang saya bilang Pak Audit ini sederhana sekali. Kalau uang tunai tinggal disita buku besar Bank Indonesia. Karena dari situ ketahuan siapa sopirnya, pecahan uangnya berapa, yang jaga siapa yang terima. Disita aja buku besar itu, ketahuan nih kemana-mana. Nah tetapi pada waktu itu karena ada kasus Bibit Chandra, cicak buaya, KPK nggak berani menyita itu, buku itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Makin seru sekali perbincangannya, tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai pariwara berikut. Masih bersama kami di Ada Apa Berita, pemirsa, kita masih lanjutkan terkait masalah kasus krisis jelang pemilu 2014 yang dinyatakan oleh Pak Bambang Wijayanto. Dan saya langsung ke Pak Rizal dulu nih Pak. Jadi sebetulnya benarkah kasus Bank Senturi itu merupakan tindakan mulia pemerintah? Saya mohon maaf, tindakan ini sama sekali tidak mulia dan sama sekali tidak kesatria. Pertama soal mulia. Perlu diketahui 2008 Indonesia krisisnya kecil sekali. Amerika yang krisis besar-besaran. Apa buktinya Indonesia nggak krisis besar? Semua indikator makronya surplus. Perdagangan surplus, transaksi berjalan surplus, balance of payment surplus, budget terkendali. Jadi kondisi badan Indonesia pada waktu itu sehat. Dan yang kedua, ya rasio ekspor to GDP Indonesia hanya 25%. Beda dengan Singapura yang hampir 100% atau Malaysia atau Korea. Ya, sehingga Amerika sakit, mereka kena karena ekspornya banyak sekali dibandingkan dengan GDP-nya. Indonesia hanya 1/4. Jadi mohon maaf Pak Budiono berbohong, mendramatisir seolah-olah 2008 Indonesia super krisis. Sehingga perlu buat menyelamatkan Bank Senturi. Ya, saya nyelamatin Bank BII yang 6 kali dari Bank Senturi, sama sekali nggak pakai uang. Saya minta aja Bank Mandiri take over supaya ada payung of confidence, ya kan? Kemudian saya ganti direksinya, saya katakan kalian punya waktu 3 bulan buat membereskan ini. Panggil semua nasabah, umumkan tidak mungkin Bank BII yang waktu itu milik BPPN kolaps karena di atasnya ada Bank Mandiri. Kalau kalian 3 bulan nggak bisa beresin, dia cari pekerjaan lagi karena Rizal Ramli harus nyari kerjaan lagi. Nah, ternyata dalam waktu kurang dari 2 bulan, uangnya balik lagi, stabil lagi, belum pernah nyelamatin bank di Indonesia tanpa uang. Pak, jadi kalau gitu tujuannya Pak Budiono untuk membantu Bank Senturi ini seperti apa Pak? Karena kan tidak begitu berdampak sebetulnya yang dikatakan sistemik itu Pak. Iya, itu kan para pejabat sendiri yang pada waktu itu hadir. Dirjen pajaknya sekarang, yang lain juga nggak percaya bahwa ini krisis yang besar dan sistemik. Di KPK kan mereka menyatakan hal yang sama. Jadi saya mohon maaf, Pak Budiono terlalu banyak berbohong. Ya, karena kenyataannya tidak demikian. Nggak diselamatin apa-apapun, efeknya kecil kok. Bank Senturi ini kan bank kecil, nasabahnya kecil, nggak ada sistemiknya. Jadi setelah Pak Budiono memberikan kebijakan seperti itu, lalu beliau naik jadi Wapres. Pak Didi, bagaimana ini? Wah, kalau itu nggak tahu saya. Tapi yang boleh saya respon sebenarnya begini. Pada tahun 2008-2009 itu, saya kan masih memimpin komisi di DPR. Memang suasana yang terjadi pada waktu itu tidak normal, ya. Dan tidak normal itu selalu ada respon kebijakan.
Tapi saya melihat dalam keadaan normal pun kebijakan-kebijakan itu sering ditumpangi. Seperti yang pertama kali disebut Pak Rizal. Ditumpanginya seperti apa misalnya Pak? Jadi banyak pemburu-pemburu rente atau terkait kekuasaan yang berdiri di belakang kebijakan itu, kemudian dia mengambil benefit, ya, impor pangan itu rentenya diambil, kemudian bank ini FPJP-nya. Nah dengan demikian, kalau menurut saya, kalau itu satu rapat besar, pastilah di dalam pengambil keputusan itu ada yang tidak mengerti kalau ini ditumpangi. Kalau yang tidak mengerti, dia punya posisi, itu harus juga. Jadi kebijakan, maksud saya begini, sekarang ini sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang diadili tanpa melihat konteksnya. Jadi begini, hukum itu bisa tidak melihat bahwa gini, tidak naik kelas itu gagal, itu bukan dosa, miskin bukan dosa. Nah karena itu saya perlu juga seperti Pak Rizal sebut tadi, memang yang kalau ada kolusi dari kebijakan, dia dimanfaatkan atau kebijakan berkolusi dengan penumpangnya, itu yang harus dikejar. Tetapi harus ada juga teman-teman yang ikut dalam rapat itu kan banyak, yang dia murni ingin melakukan satu kebijakan, tapi mungkin dia kalah dan posisi suaranya itu benar, itu juga harus dilindungi sehingga orang mau mengambil keputusan. Baik, Pak Ihsan. Saya ingin meyakinkan bahwa setiap kebijakan itu hampir selalu ditumpangi. Dan ditumpangi ada dua, dia berdiri lurus, dia berkolusi dengan penumpang gelapnya. Ini baik, Pak Ihsan, ini bagaimana melihat statement dari Pak Didi ditumpangi? Kalau ditumpangi, istilah saya di Bank Indonesia namanya insider trading. Oke. Insider trading misalnya SBI sekian dia main duluan, nilai tukar sekian dia main duluan, gitu posisi. Itu insider trading dan itu saya pernah menyebut salah seorang pejabat BI pernah melakukan itu gitu dan pernah saya pernah buka itu dan saya buktikan. Nah, gitu, itu sering, itu berulang-ulang kalau itu berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Dan dia menyebutnya berulang-ulang. Dan sebetulnya Di Bank DPR pun Indonesia begitu, juga berkolusi dia. Pak Ihsan, Bank Indonesia juga memang memiliki juga hutang sebanyak 2.000 triliun. Kita tahu bahwa Bank Indonesia juga untuk menutupi ini dan itu sebagaimana. Sebetulnya duitnya kemana sih Pak? Sekarang yang menjadi masalah bukan soal utangnya, yang soal masalah sekarang adalah bagaimana modal Bank Indonesia makin merosot. Dari 10 triliun makin hari makin merosot. Modal rasionya juga makin merosot. Ya kalau Anda persoalkan di situ, sesungguhnya posisi Bank Indonesia yang sekarang ini cuma sekitar 2 triliun lebih posisinya, itu sangat rentan dalam situasi krisis yang seperti sekarang. Anda bayangkan di 2005 sampai dengan 2000 sekarang, itu dari 10 triliun lebih terus merosot nggak karu-karuan. Buat saya, ini karena Anda lari ke persoalan situasi Bank Indonesia gitu ya, moneternya. Buat saya memang mengerikan kalau sampai, karena nanti begitu kurang dari 2 triliun, Bank Indonesia akan minta ke pemerintah Republik Indonesia berdasarkan undang-undangnya. Itu kalau Anda masuknya ke situ gitu. Tapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal dan Pak Didi tentang kebijakan tadi posisinya. Saya punya pandangan yang berbeda di sini. Mari kita lihat pada kasus Syaril Sabirin dan kasus yang namanya Burhanuddin Abdullah dan kasus Miranda plus kasus ECW Nelu. Gitu ya. Pada kasus Burhanuddin Abdullah, pada kasus Syaril Sabirin, saya tegas menyatakan dia orang baik. Dia korban dari sebuah sistem di mana dia tidak mengerti hanya karena berdasarkan pendapat ini tagihan ini eligible, maka dibilang silahkan diproses. Dengan dasar itu kemudian dia hadir pada pertemuan 11 Februari 99. Lalu kemudian Mahkamah Agung memutuskan dia kena 2 tahun. Joko Sugiarto Candranya tidak menjalankan. Ditunggangi ya Pak ya? Iya, posisinya itu posisinya ditunggangi oleh pihak-pihak melakukan tagihan atas chassis. Posisinya Berarti begitu. yang ikut rapat harus diadili juga. Yang ikut rapat semua. Kenapa hanya Syaril Sabirin? Yang ikut rapat harus diadili semua. Posisi begitu gitu. Nggak, maksud saya, Mas ya, kalau orang mengambil kebijakan itu salah, maka dia bertanggung jawab secara politik pada kebijakannya, turun dia. Kalau dia melakukan kriminal, berkolusi, itu kriminal. Iya. Nah, saya kasus yang Senturi ini, saya tidak tahu mana yang berkolusi, mana yang belum. Sehingga memang harus dibedakan. Kira-kira seperti itu posisi. Baik. Itu satu. Masih ada lagi kasus Burhanuddin Abdullah. Kan 100 miliar, dia juga tidak terima, tapi kemudian masuk juga posisinya gitu. Tapi sebelum itu kita boleh angkat telepon dulu ya Pak Ihsan ya, tidak apa-apa ya. Oke, baik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Iya, selamat malam, dengan siapa Pak? Saya dengan Pak Cun Iya, di mana Pak? di Cilandak, Jakarta. Silakan Pak. Ya. Dengan Pak Cun di sini ya. Jadi begini. Cilandak, Jakarta. Iya, silakan Pak. Jadi yang namanya Bank Senturi yang sekarang jadi Bank Mutiara, itu uangnya sudah diambil jauh sebelum krisis itu terjadi. Kalau Anda melihat neracanya Bank Senturi pada tahun
2008-2007, di situ ada yang namanya medium term notes. Nah, medium term notes ini atau MTN itu sudah diketahui oleh BI jauh-jauh merger dan jauh-jauh sebelum mereka merger itu sudah bodong. Oke. Saya kira itu. Tahu dari mana, Pak? Itu ada Ya, mestinya Pak Ramli dan para pakar situ juga kalau melihat balance sheet-nya juga tahu. Nah, itu semua dokumentasinya ada. Dengan kondisi di mana itu sebenarnya sudah bodong, ya, pada saat tahun 2009 itu, 2008 yang krisis itu Amerika 2009, disitulah terlihat ada window of opportunity dari para penguasa untuk melegitimasi pengambilan uang yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya untuk ya melegalkan. Caranya adalah melegalkan bagaimana transaksi yang bancakan itu, penggarongan itu bisa dilakukan secara aman atau terlindungi. Nah, jadi kalau mau tahu, saya perkirakan ya ke depannya Budiono ini akan aman. Budiono akan aman karena apa yang dia lakukan adalah policy execution, ya. Karena tidak mungkin dia bisa terlink dengan yang namanya Rafat, dengan yang namanya Robert Tantular yang membagi-bagikan uangnya dan segala macam kepada pemangku kepentingan yang beredar pada saat itu di luar pagar. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jun. Sebentar. Ya, baik, jadi Pak. Pak Budiono akan terselamatkan karena beliau melakukan eksekusi policy dari apa yang ada di dalam pagar. Titik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jun di Jakarta atas partisipasinya dan kita akan tanggapi setelah break yang satu ini. Sabar ya Bapak-Bapak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali usai pariwara berikut. Pemirsa masih bersama kami di Ada Apa Berita dan sekarang sudah masuk ke segmen terakhir. Pak Rizal, kita bisa lihat prediksi 2014 nanti terkait dengan korelasinya juga Pak Bambang. Adakah nanti yang akan ditunggangi selanjutnya, ember bocor selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan Pak? Mas Rini, biaya politik di Indonesia makin lama makin mahal. Oleh karena itu, mau nggak mau akan banyak pihak mencari jalan untuk mencari dana yang murah. Kami dari dulu sejak 3 tahun yang lalu menulis bahwa demokrasi di Indonesia ini demokrasi prabayar. Ya kan? Bayar 100.000 ke rakyatnya, nyogok, pilih. Inilah yang merusak demokrasi kita. Oleh karena itu kami sejak 3 tahun yang lalu menyarankan kita harus reformasi sistem pembiayaan partai politik. Seperti di negara-negara lain, negara yang biayain partai politik. Di Jerman, di Prancis, di Australia, ya. Jangan masing-masing nyari sendiri, mahal, dan akhirnya yang kuasa memanfaatkan kekuasaan untuk cari dana politik. Nah, dalam sejarah politik di Indonesia, dana politik itu yang paling gampang dari import pangan. Dapat komisi dari import beras, import kedelai, jagung atau apalah. Ya, gampang kok mau monitor dana politik, monitor aja permainan di import pangan. Yang kemudian itu di sektor migas, di distribusinya, di tradingnya, dan di perizinan kontrak karya. Yang ketiga dengan merampok bank. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi 2014 yang berani nyoba ngerampok. Karena yang ngerti udah banyak. Yeah. Ya, udah tahu nih pola permainannya. Mudah-mudahan pada kapok. Kalau nggak kapok juga, ya mudah-mudahan di Mahkamah Agung sekarang ada hakim-hakim agung yang sableng si Al-Kautsar misalnya. Jadi bersama-sama? Mungkin bersama-sama nanti bisa kena 20 tahun, 30 tahun gitu loh. Jadi dengan sistem, saya setuju Pak Rizal ya, dengan setiap politisi masuk dalam sistem politik begini, itu seperti masuk perangkap. Ya, dan termasuk menteri dan segala macam ya, termasuk pejabat-pejabatnya. Pak Rizal pernah jadi menteri loh Pak. Karena sistem pembiayaan politik itu tidak bagus. Ya. Dan diberi peluang untuk
bebas ilegal gitu. Ini pengalaman. Ini pengalaman. Sementara Bebas ilegal. Bebas ilegal. Nah, Ini karena itu, pengalaman. karena ini kan Iya. karena itu saya setuju daripada kan angkanya Pak Mitro korupsi di APBN itu 30%, tapi itu kan angka spekulatif bukan angka riset. Iya. Tapi intinya besar. Daripada menggaruk uang negara 30%, lebih baik dibiayai 1%, 2%. Itu sudah cukup. Baik. Jadi di back office-nya partai itu dikasih pegawai negeri seperti KPU dan segala macam. Nah, itu terjadi di DPR segala macam sehingga partai itu ringan. Dan kalau mau datang ke konstitusi, datang ke masjid aja, ke gereja kan tidak perlu Baik. biaya. Pak Ihsan, bisa Tapi ditarik kalau kesimpulan? selama seperti ini, itu akan banyak yang masuk perangkap-perangkap. Pak Ihsan, bisa ditarik kesimpulan artinya berarti terkait masalah dana politik akhirnya semua ini. Betulkah Pak? Dan jadi sebaiknya dana politik itu harus dari mana sih Pak? Yang terjadi Orde Baru memang menggunakan dana pangan dan energi. Yang terjadi pada era reformasi 3 sekaligus, pangan, energi, dan perbankan. Bedanya. Ini real. Saya cerita mana nih real. Sama APBN. Orde Baru. Sama APBN. Iya, APBN ya. Era Orde Baru mereka memang makan 2 dia, energi dan pangan. Udah pasti. Tapi era reformasi 3-3-nya dia makan. Ini mungkin parah, itu yang disebut dengan demokrasi kriminal kalau pakai istilahnya Pak Rizal, itu demokrasi kriminal. Nah, sekarang kita lihat perbankan gimana kondisi sekarang. Kondisi perbankan sekarang ini menarik, LDR-nya tinggi 90 gitu ya. Yang jadi masalah adalah kemudian LDR-nya bank asing 139%, itu disebabkan nilai tukar. Posisinya naik nggak karu-karuan. Tetapi kalau dilihat dari stress test bagaimana nilai tukar itu menekan habis-habisan, karnya masih cukup kuat. Dia masih bisa bergerak di 14 sampai dengan 15%. Lalu kita nembak di NPL-nya. NPL-nya berapa? Masih bagus kok, masih bisa bergerak antara 3 sampai dengan 4. Artinya secara makro di perbankan agak sulit dirampok. Karena situasi perbankan dengan fluktuasi kayak gini cuma bertarung di likuiditas, itu posisinya. Itu satu. Yang kedua, kalau mau dilihat kesulitan pembiayaan di mana? Pertama, dana optimalisasi APBN 27 triliun. Nah, ini menarik. Itu ya satu ya, Itu ke depannya. permainan, ya. 27. Yang kedua, Anda bisa lihat di energi tetap. Jadi, jangan pernah lepas mata dari energi, apakah di hulu atau di hilir. Saya ulang, apakah di hulu atau di hilir. Jangan pernah lepas mata. Ada tokoh yang tetap berkuasa sekian lama, bahkan diperpanjang usianya, masa jabatannya. Itu di energi. Saya tidak ingin menyebut, tetapi kita bisa mendengarai siapa pejabat yang diperpanjang sampai dengan hitungan 4,5 tahun ke depan. Itu energi. Berikutnya bisa kita lihat lagi sesungguhnya pada posisi bagaimana kerjaan cost recovery dengan kondisi sekarang. Itu bisa kelihatan. Nah, begitu masuk ke persoalan pangan, bisa kelihatan deh kayak apa. Jadi Oke. APBN, keuangan, sama energi tetap terjadi. Baik, nanti ke depannya seperti itu dan kita lihat akan seperti apa nanti, apakah ada korelasi akhirnya Pak Bambang Wijayanto dengan kejadian-kejadian kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di sini, Pak Rizal, Pak Didi, dan juga Pak Ihsan. Mohon maaf, sepertinya kita memang harus berpisah dalam segmen ini. Nanti kita misalnya bisa tambah lagi waktunya.